Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di awal pertemuan ini saya berharap pemakalah itu bisa menyampaikan pengantar kajian kita, yaitu tentang usul fikih, tapi di sini hanya menyampaikan aspek sejarah. Sejarah ini sebenarnya salah satu indikasi dari tema besar itu tadi. Sehingga namanya kesejarahan itu merupakan konsekuensi sebenarnya dari perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga setiap ilmu pengetahuan itu memang tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya. Setiap ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya. Di akhir nanti akan saya sampaikan. Tentu saja dalam kajian fikih yang awal kemunculannya adalah proses memahami dengan pemahaman mendalam yang dilakukan oleh para ulama. Dalam konteks ini adalah al-ulama min a'immatil arba'ah, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu awal akademik beliau-beliau itu adalah proses untuk memahami Al-Quran hadis. Kerja untuk memahami Quran hadis itu awal mulanya ya bagaimana Quran hadis itu bisa dipahami dari berbagai perspektif keilmuan yang langsung terkait secara normatif terkait dengan ayat maupun hadis. Misalnya dalam konteks Al-Quran ya tentu Al-Quran dipahami dari sisi nahwiyatnya, dari sisi balaghahnya. Hadis dipahami dari sisi rawinya, bagaimana khobar yang disampaikan oleh perawi itu bisa dikaji lebih lanjut sehingga betul-betul bisa menjadi dasar untuk membuat sebuah keputusan hukum. Misalnya di dalam Al-Quran biru'usikum, mengusap bi ru'usikum itu apakah bi dalam arti semua kepala, apakah sebagian kepala. Ini kan ayatnya pasti, tetapi pemahamannya yang sulit menjangkau. Maka dari sini memunculkan perbedaan di kalangan ulama dalam konteks memahami. Perbedaan pada tingkat pemahaman, bukan perbedaan pada tingkat nas yang sudah qat'i itu, tapi perbedaan pada tingkat apa? Pemahaman. Itu. Di periode awal enak, di zaman Nabi. Bahkan Nabi sempat melarang untuk para sahabat yang punya minat untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Tidak usah nanti khawatir bercampur dengan apa? Al-Quran. Toh pada zaman Nabi setiap ada masalah langsung terjawab. Dan yang langsung jawab adalah Nabi. Tapi akan menjadi persoalan ketika itu muncul pada zaman tabi'in. Makanya di zaman sahabat mulai diadakan kodifikasi hadis. Dan kemudian dikembangkan oleh al-ulama min a'immatil arba'ah itu tadi. Dan yang menarik, sanad kita dalam konteks keilmuan, dari kita sampai guru-guru kita sampai Nabi Mustafa Muhammad SAW, itu adalah sanad yang berupa ilmu yang dihasilkan dari diskursus, betul-betul diskursus dalam konteks keilmuan dan ketakwaan secara serius oleh para ulama-ulama kita sampai kepada tabi'in, sampai pada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diskursus yang berhubungan dengan ilmu dan takwa. Sehingga jejak-jejak dalam tanda kutip jejak-jejak imamah, jejak-jejak Syiah
Jejak-jejak dominatif dari person-person yang mengaku cucu Nabi di era-era perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak muncul. Yang muncul dalam diskursus ini justru malah ilmu dan takwa. Makanya muncul mazhab 4, muncul Imam Ghazali, muncul ulama kalam Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, ke semua ulama yang menjadi patokan kita menjalankan payung besar tarekah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah orang-orang yang memang berbicara ilmu dan takwa, bukan sosok-sosok yang berbicara dalam rangka mengunggulkan kenasaban, tapi betul-betul apa? Ilmu dan takwa. Ini berbeda dalam konteks perkembangan ilmu-ilmu keislaman di lingkungan Syiah. Kalau di lingkungan Syiah itu kan ilmu bersumber dari para imam yang diambil dari cucu Nabi. Diskursus sebagai cucu Nabi yang memegang otoritas keilmuan dalam bidang ilmu keislaman dalam tradisi Syiah itu sangat kuat. Kalau dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Justru diskursus Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih menguatkan pada diskursus apa? Ilmu dan takwa. Makanya ulama-ulama kita itu ulama-ulama yang betul-betul tidak beda-bedakan. Tidak beda-bedakan siapapun dari klan manapun, dari kelas manapun, kalau dia memang berilmu dan bertakwa ya mulia. Bila ilmi wal amal. Dia berilmu, beramal soleh, mulia. Sehingga tokoh-tokoh besar dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas keilmuan yang sangat luar biasa. Bukan tokoh-tokoh yang muncul dari kultus individu, dari klan tertentu, yang justru perkembangan ilmu keislaman itu harus berada dalam persetujuan mereka. Karena studi apapun tidak boleh melewati sosok seorang imam dalam tradisi Syiah. Imam segala-galanya. Profesor setinggi apapun kalau sudah di hadapan imam maksum ya sudah ngikutin. Kalau dalam tradisi Al-Sunnah wal Jamaah kan tidak. Betul-betul tradisi yang berbasis at-tawassut wal i'tidal. Wat tawazun. Betul-betul mengambil jalan tengah yang tidak terlalu tataruf dalam ujung kanan dan tataruf dalam ujung kiri, yang bersikap ekstrim, tidak ekstrim Jabariyah, tidak ekstrim Qadariyah, tidak ekstrim Syiah, tapi betul-betul berbasis rasionalitas dan keilmuan dalam tradisi-tradisi ilmu keislaman di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalau di zaman dalam konteks keindonesiaan belum pernah ada diskursus di lingkungan awal berdirinya NU itu terkait dengan nasab. Rata-rata diskursnya tentang zaman Mbah Hasyim tentang ilmu. Generasi pasca Mbah Hasyim pasca dengan ilmu. Cuma karena akhir-akhir ini itu di sosial media banyak diskursus yang lebih mengedepankan nasab, maka ada ulama yang harus meneliti. Benar gak sih ini? Karena tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tradisi yang tidak pernah berbicara tentang nasab secara publik. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tradisinya adalah diskursus keilmuan secara murni. Sehingga semua orang punya wilayah kebebasan untuk berkompetisi dalam konteks pengembangan keilmuan dan ketakwaan. Sehingga tidak tersentral oleh ini nasab siapa, ini nasab siapa, ini nasab siapa. Nah, cuman karena sekarang ini seolah-olah mau ada hegemoni di beberapa sosial media yang seolah-olah dari klan tertentu itu seolah-olah memiliki kemuliaan. Satu katakan Habib Jahil itu lebih utama daripada 70 ulama. Ini kan akhirnya masyarakat Nahdiyin yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah jadi meneliti. Biar apa? Biar tidak terjadi distorsi.
biar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengembangan hukum Islam yang diakibatkan oleh oknum-oknum ini. Sehingga perkembangan ilmu-ilmu keislaman itu betul-betul berkembang secara bebas, luas, tanpa membeda-bedakan kelas, dan siapapun bisa mengembangkan ilmu dan takwa. Nah, termasuk sekarang ini isu yang digulirkan oleh para ulama kita di lingkungan Nahdlatul Ulama atau ulama-ulama dalam organisasi yang lain, yang dimunculkan adalah peradaban dan kebudayaan. Makanya di NU juga memunculkan fikih peradaban. Nah, konsekuensi fikih peradaban ini itu mau tidak mau harus melibatkan lintas disiplin ilmu. Sehingga kalau mau membuat sebuah keabsahan hukum itu melibatkan lintas disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan dengan hukum yang akan diputuskan. Mau memutuskan tentang perbankan, mau membuat hukum Islam tentang apa? Perbankan. Ya mau tidak mau harus melibatkan ahli sistem perbankan. Mau memutuskan hukum tentang bayi tabung, ya harus melibatkan tenaga medis. Mau meneliti umat Islam kan dalam hadis Nabi disuruh menjaga cucu-cucu Nabi. Tapi ada orang mengaku-ngaku cucu kok tingkahnya aneh-aneh. Akhirnya harus melibatkan disiplin berupa tes DNA. Ya kan? Tes DNA. Jangankan cucu Nabi, kuras saja tidak misalnya. Ini kan jadi persoalan. Dari Idrus Wali Songo, begitu tes DNA malah ketok asli nih. Darahnya malah darah Nabi masuk. Lah saya ngaku-ngaku cucu Nabi, dites malah tidak masuk itu. Kuras saja tidak. Gimana mengaku cucu Nabi? Padahal identifikasi tes DNA dari Nabi, dari moyang-moyang tertentu itu sudah teridentifikasi semua. Apalagi yang mengaku jadi cucu laki-laki, gampang sekali. Nah, ternyata tes DNA nggak ketemu. Duh, jadi nggak enak ini, tes DNA nggak ketemu ngaku cucu Nabi. Tes literatur juga nggak nyambung itu. Dari abad 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu abad 100 tahun. Kalau 8 abad berarti 800 tahun. Nggak ada kisahnya, nggak ada kisah leluhur itu. Kisah yang mencatat pemikiran, sejarah, nggak ada catatannya sama sekali. Nakobah-nakobah yang mencatat, yang memiliki manuskrip cucu Nabi seluruh dunia, nggak ada catatan klan itu. Justru Wali Songo malah ada di nakobah Turki, ada di Mesir, ada di Maroko, ada Wali Songo ini. Padahal nggak pernah ngaku cucu Nabi Wali Songo. Zuriyahnya nggak pernah ngaku cucu Nabi. Akhirnya zuriyah Wali Songo banyak yang tes, banyak yang cocok. Kasihan nih Habib-Habib ini. Sudah terlanjur mengaku cucu Nabi, begitu tes nggak masuk sama sekali. Dari 3 aspek, dari kajian filologi nggak masuk, kajian tes DNA nggak masuk, dari kajian literatur nggak masuk, sejarah itu nggak ditemukan sama sekali. Kalau kamu yang Habib stres nggak mas? Sudah terlanjur bangga jadi cucu Nabi, dites ternyata tidak masuk semua, itu gimana? Padahal sudah terlanjur jual sholawat harga mahal gitu karena cucu Nabi yang datang misalnya. Kiai-kiai yang dari desa-desa, kiai-kiai di desa-desa pada ngaku cucu Nabi tidak? Tidak ada yang ngaku cucu Nabi, kiai-kiai di desa-desa itu. Ternyata ada darah Nabi. Kalian ini ada darah Wali Songo semua ini. Karena memang Wali Songo itu menikahkan generasinya itu bebas dengan siapapun. Padahal nggak ngaku-ngaku cucu Nabi. Ya memang nggak perlu. Karena tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah tradisi yang tidak pernah memperbincangkan kasta atau kenasaban. Nasab itu hanya dialog dalam keluarga. Secara publik harus bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan takwa. Makanya perkembangan ilmu keislaman di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah sangat luar biasa. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah itu mendominasi perkembangan Islam dunia. Kalau selain Ahlussunnah wal Jamaah kan hanya kelompok-kelompok kecil. Syiah itu enggak sesiar Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok-kelompok Jabariyah malah hanya dikenang dalam sejarah. Qadariyah dikenal dalam sejarah pemikiran. Mu'tazilah hanya dikenal dalam sejarah pemikiran. Saya membaca Mu'tazilah, tapi tidak menemukan kelompok yang mengaku kelompok Mu'tazilah itu enggak sekarang ini.
Kelompok Jabariyah itu kan nggak ada di dunia ini. Kelompok Qadariyah nggak ada. Yang tinggal sisa ya Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah itu. Nah, jadi itulah mengapa Ahlussunnah wal Jamaah perkembangan keilmuan yang dikembangkan di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah sangat luar biasa. Karena diskursusnya diskursus bil ilmi wat tuqah. Makanya rata-rata santri-santri di pesantren kiai-kiai itu serius-serius ngapalkan alfiahnya. Karena di sana tidak ada kasta di dalam lingkungan tradisi pesantren. Mbok Habib ngaji di pesantren kiai ya podo kabeh. Kemaki ya tempeleng begitu. Karena di lingkungan tradisi Nahdlatul Ulama, kiai-kiai itu pembelajaran itu merdeka. Nggak ada kasta. Bahkan anaknya kiai saja kalau nggak belajar ya nggak punya ilmu. Makanya kadang-kadang malah kiai itu untuk melanjutkan pesantrennya malah mengambil menantu dari santrinya karena anaknya nggak bisa ngaji. Kan banyak kan kiai yang anaknya nggak bisa ngaji akhirnya mengambil menantu santrinya dari dulu. Kalau dalam tradisi KBM enggak, pihak-pihak ya saya anak dhewe mbok ora iso ngaji misalnya kan jadi repot. Makanya perkembangannya berbeda dengan perkembangan yang terjadi di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Pesantren bisa bertahan. Saya pernah ditanya, mengapa pesantren-pesantren NU itu kok bisa bertahan? Karena kalau kiai punya anak kok nggak alim, ngambil santrinya yang alim. Tujuannya apa? Untuk keberlangsungan pesantren. Sampai sekarang berkembang luas. Terus pokoknya kalau pengembangan keilmuan itu ada aura Ahlussunnah wal Jamaah, masih rame. Nah, mengapa Muhammadiyah itu kok bisa berkembang luas? Karena auranya aura Ahlussunnah wal Muhammadiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah loh. Kamu kira yang Ahlussunnah wal Jamaah hanya NU saja? Oh, enggak. Saya itu NU tapi sangat menghargai Muhammadiyah. Mengapa? Karena prinsip Ahlussunnah wal Jamaahnya masih berkembang. Karena tradisi bil ilmi wa tuqanya di Muhammadiyah sudah masih sangat kuat. Beda di Robitoh Bani Ba'alawi itu. Pengembangan keilmuannya berbeda dengan konteks pemberdayaan di organisasi Muhammadiyah dan di organisasi Nahdlatul Ulama. Di organisasi sosial keagamaan yang tidak berbasis pada kenasapan, itu rata-rata berkembang. Kamu lebih kenal Muhammadiyah atau Robitoh Ba'alawi? Mengapa? Karena tanpa kasta di sana. Kamu lebih mengenal NU atau Robitoh Ba'alawi? Karena tanpa kasta di sana. Pokoknya kalau pengembangan keilmuan kok sudah dipatok dengan kasta tidak akan berkembang ilmu itu. Nah, secara normatif ilmu itu dipahami oleh kelompok komunitas itu, tapi tidak akan berkembang. Karena yang menikmati hanya kelompok kasta tertentu. Kasta tertentu kalau akhlaknya baik dimuliakan, tapi kalau mencak-mencak kita itu ya akhirnya sekarang penelitian keluar begitu apa enggak malah tambah stres gitu. Ternyata hasil penelitian Habib bukan cucu Nabi, kan jadi repot. Nah, hasil penelitian itu kalau enggak ada Habib yang kita mungkin enggak ada penelitian sampai sejauh itu. Karena di latar belakangi tingkah Habib yang enggak benar-benar itu, akhirnya ada penelitian. Diteliti ternyata jangankan cucu Nabi, kuras saja tidak. Misalnya. Oke, fikih ini sangat terkait dengan sejarah perkembangan hukum Islam di lingkungan masyarakat Muslim, wabil khusus di lingkungan di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akademik ya, nggak boleh berpikir rasial. Nah, jadi harus dihargai semuanya. Muhammadiyah apa nggak dihargai? Cara kerja pengembangan organisasi Muhammadiyah baik karena tidak mengenal ras. Di NU baik nggak mengenal ras. Nah, tapi kalau kemudian semuanya harus lewat habaib ini kan jadi persoalan. Mau jadi wali harus jadi muhibbin. Kalau jadi muhibbin habaib nggak jadi wali. Ini kan jadi repot. Apalagi satu Habib jahil murokab lebih mulia daripada 70 ulama. Ini kan jadi repot. Banyak doktrin-doktrin di sosial media yang kalian ikuti itu. Ini kan tidak mengembangkan Islam tapi malah menghegemoni perkembangan hukum Islam. Karena hukum Islam berada di bawah
bayang-bayang sistem kasta. Padahal di zaman Nabi sistem kasta sangat ya kan, Nabi pernah menentang sistem kasta zaman jahiliyah kan? Nabi menolak sistem jahiliyah yang mengunggul-unggulkan nasab dari bapak, dari ibu seolah-olah tidak diakui oleh masyarakat jahiliyah. Oleh Nabi tidak. Nah, Nabi menisbatkan anak kepada bapak bukan berarti Nabi menafikan ibu. Nah, Habib itu salah memahami, seolah-olah nasab dari bapak. Nah, kalau enggak dari bapak, enggak, terputus jalur kenasabannya. Padahal Nabi tidak pernah memutus jalur kenasaban dari ibu. Yang terlalu kenceng memegang jalur kenasaban dari laki-laki setelah dicek malah nggak ada hubungannya dengan Nabi. Karena memang tradisi-tradisi kenasaban itu tradisi-tradisi jahiliyah, enggak tradisi Islam. Nah, jadi begitu. Ini perkembangan, konsekuensi perkembangan fikih, perkembangan hukum Islam di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah mengapa berkembang luas. Nah, sekarang ini ada fikih peradaban. Nah, mau tidak mau memutuskan sebuah hukum itu harus melibatkan lintas disiplin ilmu sebagai konsekuensi dari pengembangan fikih peradaban. Tidak bisa fikih itu hanya dikangkangi, diputuskan hanya orang yang punya nasab saja. Ini kerja hukum harus melalui riset ketika akan memutuskan sebuah hukum. Harus melalui Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Nggak boleh hukum itu dalam ketiak satu orang. Oh, repot nanti. Kalau zaman Nabi sah karena Nabi sebagai nabi. Kalau zaman sahabat aja sudah jadi melalui musyawarah. Zaman tabiin, apalagi zaman kalau meninggalkan ijma' jadi persoalan itu. Kalau zaman Nabi, wong imamul a'zumnya hanya Nabi, imam besarnya hanya Nabi. Nabi maksum. Nah, sah Nabi sebagai imamul a'zum, imam besar itu sah Nabi sebagai imam. Kalau sekarang ada imam besar sah atau tidak? Ya nggak sah. Sekarang ada imam besar kan? Kemarin melakukan istimewa ulama, nyoblos tokoh tertentu, politik tertentu. Jadi imam besar sekarang nggak ada. Imam besar hanya zaman Nabi. Jadi Imamul A'zam Rasulullah Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkembangan hukum Islam ini harus dikawal tanpa mengenal ras. Sumber-sumber hukum Islam harus betul-betul dari sumber yang benar, bukan dari sistem rasial dalam keputusan satu klan tertentu. Nggak bisa, harus dilawan. Nah, makanya cara melawannya gimana? Biar nggak kelihatan sul adab, diteliti dulu. Ternyata setelah diteliti terbukti, ya sudah. Berarti kita abaikan, mau ngomong apa saja silahkan. Yang penting sudah nggak ada hubungannya dengan Nabi. Sehingga studi ilmu-ilmu keislaman ini bisa berkembang secara bebas, tanpa bayang-bayang orang-orang yang merasa dalam legitimasi yang bisa menghegemoni perkembangan ilmu-ilmu keislaman yang dikembangkan oleh para ulama. Sehingga ulama tidak perlu takut dengan kelompok-kelompok tertentu. Karena kerja ulama adalah kerja yang mulia. Ijma' ulama adalah ijma' yang mulia. Studi-studi seorang ulama adalah studi yang mulia. Riset-riset seorang ulama adalah riset-riset yang mulia. Itu. Nah, ini pengantar kajian fikih kita, semoga bermanfaat. Minggu depan kita lanjutkan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Tidak ada pertanyaan kan? Saya nggak membatasi kalian loh untuk bertanya loh. Tidak benar ya? Mari kita baca wal asri.